Salam dulur semua. Sudah lama rasanya Cak Ovan nggak pernah upload video lagi ya. Nah, kali ini Cak Ovan pengen upload video, tapi bukan tentang jalan-jalan atau petualangan. Nah, kalau begitu tentang apa? Nah, mestinya bagi kalian yang menggemari atau suka dengan channel-channel bela diri seperti silat, tentunya saat ini sudah pada tahu bahwa dunia persilatan di Indonesia sedang dihebohkan oleh adanya kasus yang disebut pembodohan publik yang dilakukan oleh seorang YouTuber yang mungkin tanpa saya sebutin namanya pun kalian udah tahu ya, bahwa YouTuber tersebut inisialnya CC gitu kan. Dan juga satu lagi A200. Nah, itu kenalannya tuh, nama kerennya sekarang A200 dan CC. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, supaya nggak ada yang nganggep atau nggak dianggap bahwa Cak Ovan ngomong sembarangan, ngomong di luar jalurnya yang biasa happy-happy jalan-jalan, kemudian berpetualang, dan tiba-tiba sekarang kok nimbrung ngomongin masalah dunia persilatan. Cak Ovan pengen ngasih tahu dulu bahwa Cak Ovan juga punya basic bela diri. Cak Ovan suka dengan bela diri, suka dengan karate, taekwondo, judo. Cak Ovan juga pernah jadi atlet, meskipun tidak sampai tingkat nasional gitu kan. Tapi setidaknya di dunia bela diri, Cak Ovan juga berkecimpung di situ, juga nyemplung lah ibaratnya. Nggak perlu disebut praktisi karena Cak Ovan nggak pantas disebut sebagai praktisi. Cak Ovan hanya orang yang menyukai bela diri. Ketika pertama kali Cak Ovan ngelihat channelnya si CC ini, Cak Ovan kagum bener. Seorang gadis cantik, muda gitu kan, punya kekuatan yang Cak Ovan sendiri nggak punya. Saat dulu Cak Ovan masih aktif, sering berlatih, masih muda dulu, Cak Ovan sering berlatih sampai batas kemampuan Cak Ovan. Bukan sampai melebihi, bukan, tapi sampai batas kemampuan Cak Ovan. Dan itu pun tidak mendapatkan hasil seperti yang dicapai oleh si CC ini. Makanya Cak Ovan kagum banget. Beberapa kali videonya muncul, Cak Ovan selalu ikutin. Nah, waktu mulai terjadi kasus si CC ini dianggap melecehkan para fighter MMA, atau awalnya dianggap melecehkan olahraga MMA, waktu itu Cak Ovan masih beranggapan positif, masih beranggapan bahwa CC ini tidak bermaksud seperti itu gitu. Tapi kemudian kasus semakin melebar, kasus semakin panjang dan semakin panas. Para fanboynya si CC mulai memberikan perlawanan gitu kan. Dan para fighter MMA pun tidak ingin dianggap hanya pembual atau hanya sekedar mencari sensasi untuk konten, karena mereka memang bukan seperti itu. Mereka punya kegiatan. Tapi kemudian kasus terus bergulir, mulai dari klarifikasi para fighter MMA kepada pihak Harimau Utara ini, si CC dan Master Agus kan? Jadi ada video yang menyatakan bahwa CC mampu mengalahkan 40 orang sekaligus, sampai 5 orang mati dan beberapa orang lainnya luka parah lah, sampai masuk rumah sakit. Ditambah ada pernyataan lagi tentang A200, yang dikenal A200 ini, dia mampu melawan 200 orang sekaligus. Nah, di sini makin lagi nih permasalahannya, makin panas. Nah, sebenarnya menurut Cak Ovan
tidak ada salahnya para fighter MMA tersebut atau yang sekarang tergabung dalam bela diri Indonesia Bersatu itu meminta klarifikasi atau meminta penjelasan tentang kebenaran dari pernyataan bahwa CC mampu melawan 40 orang, kemudian A200 mampu melawan 200 orang, gitu kan. Nggak ada salahnya juga, karena sebagai insan bela diri, orang-orang yang menyenangi bela diri, Cak Ovan pun merasa bahwa saat itu Cak Ovan pengen melakukan sparring, melakukan latih tanding lah dengan CC atau A200 ini, karena Cak Ovan juga ngelihat beberapa video dari si CC ini ada praktisi-praktisi bela diri lainnya datang mengunjungi mereka dan mereka melakukan sparring. Jadi sebagai orang yang suka bela diri, Cak Ovan ada rasa pengen merasakan latih tanding gitu kan, bagaimana kecepatannya, apakah benar seperti di video gitu kan, apakah Cak Ovan kira-kira mampu, meskipun Cak Ovan udah lama nggak latihan gitu, apa Cak Ovan mampu ngimbangin, mampu nyentuh aja. Kalau ketonjok mungkin Cak Ovan yang sering ketonjok paling ya kalau lakukan latih tanding. Tapi sebagai insan bela diri, orang yang menyukai bela diri, hal itu adalah wajar gitu loh. Kita melihat orang lain yang juga melakukan yang juga sebagai praktisi bela diri misalkan menunjukkan kemampuannya yang membuat kita wow gitu. Jadi kita juga pengen dong, bukan buat cari kisru atau gagah-gagahan, bukan, tapi sekedar ya mengukur lah untuk mencoba seberapa kemajuan ilmu yang telah kita pelajari, seberapa kemajuan hasil dari latihan kita selama ini. Jadi ya memang sebenarnya sparring itu perlu juga bagi insan bela diri untuk ngetahuin gitu loh, bagaimana sih gitu penerapannya pada pertarungan langsung. Itu memang nggak ada salahnya. Yang kemudian jadi masalah adalah klarifikasi atau yang sudah diketahui banyak orang, tantangan dari para fighter MMA ini ternyata tidak disambut dengan baik oleh pihak CC dan A200. Bahkan fans-fansnya pun mengatakan udahlah nggak usah cari panggung drama gitu kan kepada para fighter MMA ini. Para fansnya CC mengatakan udah nggak usah rame-rame, langsung datengin aja gitu kan, paling cuma buat konten itu kata mereka. Nah ternyata para fighter MMA ini bukan orang yang bisa ngomong di depan kamera aja gitu. Ternyata mereka berani melakukan apa yang mereka ucapkan, yaitu mereka mendatangi markas dari CCC ini, markas Harimau Utara di Lampung. Mereka meluangkan waktu bersama-sama, bahkan sampai membawa juru kamera dari salah satu stasiun TV. Ya ini bagus, sebenarnya bagus untuk membuktikan pada semua orang gitu. Karena memang dari video-video yang ada di channelnya CC ini kan menunjukkan kekuatan super yang sulit memang dilakukan oleh manusia biasa, seperti menendang pilar beton sampai keropos gitu, kemudian memecahkan batu dari jauh ya, yang bisa dibilang tenaga dalam katanya, sama mecahin duren di atas batu kali. Jadi duren itu ditaruh di atas batu kali, dia pukul sampai batu kalinya itu pecah juga kan gitu. Itu benar-benar hebat deh. Dan yang Cak Ovan lihat sendiri, dia mecahin bukan Cak Ovan lihat dengan mata kepala sendiri, Cak Ovan lihat sendiri di channelnya itu
Dia mecahin batu kali dengan tangan kiri, cewek, dan sekali prak, itu batu kali loh yang biasa buat pondasi, itu ngeri. Cak Ovan aja ngebayangin kakinya sekuat itu nendang pilar beton, nendang besi bengkok, terus siku tangannya mampu mecahin batu kali, kepalanya mampu nonjok tembok sampai hancur, mampu nonjok duren sampai terbelah, dan alasnya yang dari batu kali itu sampai pecah. Gimana kalau kena Cak Ovan, ya kan? Tapi ya namanya insan bela diri, tetap kita pengen nyoba gitu loh. Nah, kita lanjutin ke perjalanan kasus si CC ini. Jadi ketika akhirnya para fighter MMA ini datang ke sana, ke Lampung, itu pun mereka nggak langsung geruduk markasnya yang bagaimana, enggak. Mereka tetap datang ke Polres Lampung supaya di sana ada mediasi. Dan itu sangat bagus, menunjukkan bahwa para fighter MMA dan rombongannya ini memiliki itikat bagus dan tidak ingin membuat kerusuhan di rumah orang lain, gitu. Jadi poin-poin yang mereka inginkan pun supaya pihak CC dan A200 ini lakukan, itu juga hal-hal yang memang sudah ditunjukkan oleh pihaknya CC gitu loh. Cuman ini pengen dilihat langsung oleh para fighter MMA. Jadi mereka nanti udah nyiapin duren gitu kan, nyiapin durian sama nyiapin batu kali, mereka yang akan milih batu mana yang harus diinikan. Udah sekedar itu. Nah, kalau masih nggak mau itu, para fighter MMA ingin menggantinya dengan sparring. Bahkan mereka juga udah bawa peralatannya ya. Nah, sayangnya sampai di Polres pun itu nggak ada yang datang. Pihak dari CC dan A200 ini nggak ada yang datang. Malah yang datang adalah para pengacaranya. Jadi tentu saja kecewa. Dan Cak Ovan pun sebagai orang yang tadinya sangat kagum, berbalik menjadi kecewa dengan sikap CC dan A200 ini gitu. Mereka kan sebagai pendekar ya, tapi tidak bersikap seperti pendekar selayaknya. Kenapa mesti tidak mau menemui gitu kan? Kalau memang yang diminta oleh fighter MMA ini atau teman-teman dari bela diri Indonesia Bersatu, itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah mereka lakukan di channel YouTube, dan tidak ada susahnya sebenarnya untuk melakukan lagi di depan teman-teman MMA dan teman-teman media gitu. Kalau itu mereka lakukan, pasti channel mereka akan makin banyak subscribernya, makin banyak like-nya, makin banyak komentar positifnya, yang tentunya akan makin banyak menambah pundi-pundi mereka juga. Tapi kenyataannya mereka tidak datang, menunjukkan, tidak mau membuktikan, ya berarti sama aja mengiyakan bahwa mereka melakukan pembodohan publik. Bukan cuman Cak Ovan yang mengatakan seperti ini, tapi hampir semua praktisi bela diri, praktisi silat yang Cak Ovan tahu di channel YouTube-nya itu seperti Denny WW, Beniosa, Harry Pras, itu ya akhirnya mereka semua kecewa. Jadi channel-channel silat ini, channelnya Denny WW, Harry Pras, Beniosa, ini termasuk channel-channel yang Cak Ovan kagumin juga gitu loh. Jadi ketika mereka kecewa, ya sama Cak Ovan juga kecewa karena tidak mendapatkan pembuktian yang seharusnya dari pihak CC dan si A200 ini.
Apalagi di video terbaru yang Cak Ovan lihat ini tadi, barusan tadi, itu kalau nggak salah mantan atlet MMA ini dari Bela Diri Indonesia Bersatu, Mas Mustadi, ada yang mengupload bahwa dia sedang melakukan analisa pada tembok atau pilar gitu kan, yang dirontokkan oleh si CC ataupun si ini, si A200. Nah, menurut analisa Mas Mustadi ini, pilar itu tidak hancur oleh kekuatan tangan atau kaki, tapi oleh martil. Nah, Cak Ovan nggak bisa banyak ngomong karena bukan Cak Ovan yang melakukan analisa, tapi bisa dilihat dari video ini ya. Nah, coba disimak video berikut. Oke, ini yang kemarin mereka pembuktian Mr. A melakukan tendangan selama 5 menit. Di sini memang hancur, ini memang hancur. Kemarin sempat ada frame yang bocor, frame editing yang bocor, jadi kakinya menembus. Nah, itu seperti penggabungan antara sudah ketika menendang dengan ketika dia membuat pukulan-pukulan, penggabungannya sangat tidak baik sekali. Nah, lihat, tetap dengan ciri khas yang sama. Jadi di sini ada lingkaran martil. Lihat ya, ini kalau dia tidak hancur, dia memiliki ciri khas yang sama. Ini lingkaran martil. Lihat, ini lingkaran martil dan dia halus. Jadi ketika dia terbentur sama martil, dia akan papak halus seperti ini dan melingkar. Ini juga. Nah, ini dekok ke dalam, dia melingkar. Ini pukulan martil. Ini juga. Oke. Nah, di sini juga ada nih. Nah, ini dia. Oke. Ini pukulan-pukulan martil lah. Lihat lingkarnya. Oke. Ini lingkaran martil. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Oke, saya hadir di sini, saya datang langsung ke spotnya dan saya saksikan semua pola-pola pecahannya, semua dengan pola pecahan yang sama, yaitu menggunakan martil dengan sudut yang sama. Kira-kira martilnya sebesar ini, jadi martil yang hanya di palu gitu, dan berusaha untuk membuat kerusakan di dinding ini, tetapi tetap masih menyisakan bekas-bekas ini. Tekanan halus di sini dan berbentuk curve, berbentuk lingkar, setengah lingkaran. Ini sama, kemudian ini sama. Oke, disinilah tempat kejahatan dimulai, ya, pemalsuan, membuat konten-konten video dengan editing yang membuat narasi bahwa dia dianggap sakti. Oke, guys, fighters, be smart. Oke, jadi itu tadi video Cak Ovan kali ini yang ya merasa kecewa, tapi juga merasa bersyukur ada orang-orang seperti teman-teman fighter MMA ini yang mau bersusah payah dan melakukan segala usaha untuk membuktikan bahwa apa yang ada dalam video-video si CC ini adalah fake gitu. Karena mereka nggak dibayar loh, mereka modal sendiri, harus ke Lampung, mereka mengorbankan waktu bersama keluarga, mereka mengorbankan hati, dicaci maki tadinya, tapi kini mereka membuktikan bahwa apa yang dilakukan CC ini adalah pembodohan publik. Jadi kita mesti bersyukur kepada mereka. Oke? Salam dulur semua.